Shalom teman-teman, kita bertemu lagi dalam ibadah gereja anak GKRI Hope. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari berputar, mari puji Tuhan. Lula 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 lula. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari berputar, mari puji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Lula 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 lula. Tang ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari berputar, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kita mendengarkan khotbah persembahan pada hari ini dari kitab Keluaran 35 ayat 4-5. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Teman-teman, mari kita dorong hati kita untuk mau memberi ke rumah Tuhan, supaya apa yang kita beri dapat berguna juga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, agar Tuhan balas kebaikannya, dan berkati juga apa yang diberi, supaya dapat menjadi berguna untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali lewat ibadah gereja anak, lewat YouTube secara online ya. Nah, kita akan sharing firman Tuhan mengenai ciptaan yang baru, judulnya ya. Kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 16-21. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau mengerti Tuhan bagaimana ciptaan yang baru itu Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh menjadi buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita baca firman-Nya ya, dari 2 Korintus 5 ayat 16-21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita nonton videonya sama-sama ya adik-adik. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wah, adik-adik, videonya luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apakah itu ciptaan yang baru. Nah, ciptaan baru itu yang pertama adalah dia berada di dalam Kristus. Nah, di sini semuanya siapa yang mau menjadi ciptaan yang baru? Ya, puji Tuhan ya, semuanya mau ya. Nah, kita lihat di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, nah kita itu bisa menjadi ciptaan baru jika kita berada di dalam Kristus, sehingga kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Di sini kita bisa lihat di gambarnya ya, bagaimana tadinya iblis mengikat manusia ini, menguasai manusia ini karena akibat dosa-dosa lamanya, dia jadi penuh dengan keterikatan, keterbatasan, belenggu dari si iblis ya. Akibat
dari dosa keturunan ya, semua manusia memiliki dosa keturunan dari kesalahan Adam dan Hawa ya. Nah, tapi waktu dia bertemu dengan Kristus, dia dilepaskan dan diubahkan, dimerdekakan, dan dia diberikan pakaian baru, pakaian yang putih bersih, menjadi serupa dengan Kristus ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya ya, seperti Superman ya. Superman itu tadinya dia manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia biasa, lalu saat dia berubah, dia memakai pakaian supranatural ya, yang membuat dia bisa terbang, membuat dia bisa melakukan banyak hal yang mustahil, yang terbatas secara manusia. Nah, begitu juga kita ini menggunakan pakaian yang berasal dari Kristus. Saat kita menggunakannya, kita menjadi manusia yang baru. Saat kita berada dalam Kristus, kita dapat melakukan hal-hal yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini tampak perubahan hidupnya seorang yang menjadi ciptaan yang baru. Tadinya malas belajar jadi rajin belajar, rajin bekerja, rajin bantu orang tua di rumah, bantuin papa mama, juga menjadi anak yang pintar, kreatif dan berprestasi ya. Juga menyenangkan hati orang tua, juga penuh dengan sopan santun ya kepada bapak ibu guru, kepada orang-orang yang lebih tua ya adik-adik ya, dan rajin dalam segala hal ya. Nah, itu kita bisa lakukan hanya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, yang kedua, ciptaan baru itu seperti apa? Yaitu yang didamaikan dengan Allah. Nah, kita bisa lihat di ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami ya adik-adik ya. Jadi kita butuh didamaikan dengan Allah lewat Kristus Yesus ya, karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita juga memiliki dosa keturunan ya. Nah, jadi ada penghalang antara kita dengan Allah. Nah, Kristus datang menjadi jalan penghubung, sehingga kita dapat bersatu kembali dengan Allah Bapa ya. Kita dapat berada di hadiratnya, mengalami keintiman dengan Allah Bapa, sehingga kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Nah, berikutnya diampuni dosanya ya. Ciptaan baru itu berarti seorang yang diampuni dosanya. Kita bisa lihat di ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami ya. Nah, seperti apa sih Kak diampuni dosanya? Yaitu semua belenggu, keterikatan ya, ikatan-ikatan di dalam diri kita itu dihancurkan. Tali-tali pengikat dalam hidup kita itu diputuskan oleh kuasa darah Yesus adik-adik, oleh kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti Zakeus ya, dia diubahkan. Tadinya dia manusia yang hidup dalam dosa, lalu dia rindu mengenal Kristus ya. Dia pendek, dia naik ke atas pohon, dia ingin berjumpa dengan Kristus, lalu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami hubungan dengan Kristus, sehingga dia diubahkan, dia menjadi orang yang murah hati, dia menjadi orang yang suka memberi adik-adik ya. Nah, berikutnya seperti apa sih Kak Tio orang yang menjadi ciptaan yang baru? Yang keempat adalah harus ada respon atau tindakan dari kita adik-adik. Jadi bagian Tuhan adalah turun ke dunia, memberikan dirinya, disalibkan untuk menebus dosa kita, tapi kita harus berespon, kita menerimanya, kita menyambutnya ya. Kita bisa lihat di ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita harus memiliki kerelaan atau ketaatan hati adik-adik, berespon dengan baik, dengan benar kepada kasih Kristus ya. Di sini ya, Yesus mengetuk di depan pintu hati kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, lihat aku mengetuk di depan pintu rumahmu, biarkanlah aku masuk ya. Jadi Tuhan Yesus menunggu. Kita ini kan bait Allah ya. Jadi Tuhan Yesus menunggu untuk masuk ke dalam hati kita, berkuasa di dalam hidup kita ya, menjadi raja, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, waktu kita
berespon dengan cara seperti itu, kita menunjukkannya lewat kita rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan ya, mendengarkan suara Tuhan ya, dan mentaatinya, yaitu dengan melayani banyak orang ya, menjadi pribadi yang murah hati, berbagi dengan sesama, menolong sesama ya, juga menyaksikan, menjadi saksi firman Tuhan, menjadi saksi pemberita Injil ya adik-adik ya, untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Nah, berikutnya seperti apa ciptaan baru itu? Yaitu yang dibenarkan oleh Allah ya. Seorang yang menjadi ciptaan baru, dia dibenarkan oleh Allah. Kita bisa lihat di ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah ya adik-adik ya. Sini firman Tuhan, baca firman Tuhan menyatakan kebenarannya ya. Jadi kita dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita bisa lihat ya, Yesus itu berkorban ya adik-adik ya, dengan penderitaan yang begitu dahsyatnya, sehingga bahkan dia perlu diberikan kekuatan oleh Allah lewat kunjungan seorang malaikat ya. Nah, sehingga dia merelakan dirinya untuk diadili di hadapan Pontius Pilatus. Dia memakai mahkota duri ya, sampai berdarah kepalanya ya, terkena duri-duri itu adik-adik. Lalu dia dihukum, disiksa, dicambuk ya, dengan cambuk yang ujung-ujungnya itu seperti pisau-pisau tajam adik-adik ya. Jadi mencabik-cabik dagingnya sehingga keluar darah bercucuran, perlu disekujur tubuhnya adik-adik. Wah, luar biasa penderitaan Kristus buat hidup kita ya. Ya, dia sudah sangat lemah saat itu ya, dan dia akhirnya disalibkan. Bahkan untuk menuju Golgota, tempat penyalibannya, dia harus membawa sendiri salibnya yang begitu berat adik-adik ya, dan dia disalibkan pada akhirnya di Bukit Golgota untuk kita semua ya adik-adik ya. Nah, jadi bagaimana respon kita? Seperti yang tadi Kak Tio katakan, kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini siapa yang mau jadi ciptaan baru ya? Nah adik-adik, karena itu berikan dirimu untuk dipakai Kristus untuk menjadi perabot yang mulia untuk maksud Tuhan, pekerjaan Tuhan yang mulia. Bagaimana caranya Kak Tio? Yaitu dengan kita merelakan diri untuk disempurnakan, untuk dimurnikan hari lepas hari ya, menyangkal diri, pikul salib ya, dan sehingga kita semakin hari semakin lama diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, menjadi sempurna seperti Kristus ya adik-adik ya. Nah, jadi dalam prosesnya kita akan mengalami banyak mungkin intimidasi dari iblis ataupun dari orang-orang sekitar ya, yang tidak mengerti ataupun mereka dipakai oleh iblis untuk membuat kita tidak percaya akan hal itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus perkatakan firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini. Waktu orang-orang bilang, hei kamu itu anak durhaka, kamu itu anak haram, kamu itu anak bodoh, kamu itu orang miskin akan miskin selamanya, kamu itu orang yang tidak berguna, kamu itu orang yang tidak ada gunanya di dunia ini, kamu itu orang pemalas, kamu itu tidak akan pernah berhasil. Adik-adik harus perkatakan firman Tuhan. Tidak, firman Tuhan tidak berkata seperti itu ya. Jadi waktu iblis berbisik, hei kamu ngapain kamu belajar, kamu tidak akan bisa lulus ujian, kamu pasti nanti nilai rapotmu merah, kamu pasti tidak akan naik kelas. Adik-adik harus lawan dengan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi waktu setiap ada bisikan, ada perkataan negatif yang sendak merendahkan adik-adik lawan, perkatakan firman Tuhan ini. Tidak, firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya aku ini yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi perkatakan itu senantiasa. Ya, kalau kepada manusia ya, yang berkata negatif ya adik-adik tetap bersikap sopan, tapi perkatakan dengan kata-kata, dengan intonasi yang
ramah ya, yang sopan, tidak yang langsung marah-marah ya, tapi waktu iblis adik-adik berbisik di telinga adik-adik ya, lewat pikiran, lewat perasaan, adik-adik tengking dalam nama Yesus, perkatakan dengan suara yang keras ya, dengan tegas katakan, firman Tuhan berkata, aku ini sesungguhnya, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Aku berada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi aku yang lama sudah berlalu, aku yang baru sudah datang, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus. Amin ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang Kau berikan, yang Kau ajarkan. Tuhan, kami mau menjadi ciptaan yang baru, yang disempurnakan hari lepas hari Tuhan, sehingga kami menjadi segambar dan serupa dengan Kristus sebagaimana Engkau menciptakan kami sedia kala. Kami mau menjadi serupa sempurna seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah membersihkan setiap dosa kami Tuhan, setiap pelanggaran kami, setiap noda kami, setiap keterbatasan kami Tuhan. Kami terima Engkau masuk ke dalam hidup kami, menjadi raja dan penguasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar taat, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar berespon dengan benar Tuhan akan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga karena kami percaya barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kami yang ada di dalam Kristus, kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan dalam Gereja Anak. Sampai jumpa, shalom.